Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem organ integumen. Perkenalkan, nama saya Rita Anjasari dan kedua rekan kelompok kami yaitu Kak Desi Anastasia dan Kak Indra Sutanto. Selanjutnya ada pengertian integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen mencakup kulit, rambut, kelenjar keringat dan minyak, dan kuku. Fungsi sistem integumen. Yang pertama, sebagai pelindung dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet dan mekanik, kimia dan suhu. 2. Menerima sensasi berupa sentuhan, tekanan, nyeri dan suhu. Yang ketiga, sebagai fungsi metabolik, yaitu menyimpan energi melalui cadangan lemak, misalnya vitamin D. Yang keempat, sebagai fungsi ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat, minyak dan garam. Ini ada kulit. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh yang merupakan pelindung yang memiliki reseptor sensorik, mengekskresi kelebihan garam, mensintesis vitamin D, dan mengatur suhu tubuh. Yang pertama, epidermis. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur terluar pada tubuh manusia yang selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Perlu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Disinilah fungsi epidermis bekerja. Selanjutnya, fungsi lapisan epidermis. Yang pertama, membentuk sel baru. Sel kulit diproduksi di bagian paling dasar epidermis. Biasanya sel kulit ini memerlukan waktu 1 bulan untuk mengganti sel-sel kulit yang mati. Yang kedua, memberi warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin alias pigmen memberi warna kulit. Fungsinya yaitu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Yang ketiga, melindungi lapisan di bawahnya. Lapisan epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menyebabkan kulit kering. Di sini ada yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Merupakan lapisan paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Di sini ada gagal dermis, ada terdapat 2 jenis, yaitu lapisan papilari dan lapisan retikular. Sini ada fungsi kulit dermis, ada 3. Yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan. Yang kedua, memproduksi keringat dan minyak. Yang ketiga, melawan infeksi. Yang ketiga, di sini ada hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, juga terdapat banyak pembuluh darah. Hipodermis terdapat ada 4 ini di gambarnya. Yang pertama, folikel lembut. Yang kedua, jaringan lemak. Yang ketiga, kelenjar keringat. Dan keempat, jaringan penghubung. Ini ada rambut di kepala. Fungsi rambut pada kulit kepala untuk melindungi kepala dari sengatan matahari dan juga hawa dingin. Rambut yang ada di kepala kita berjumlah
tidak kurang dari 100.000 helai rambut, dan setiap helai rambut akan tumbuh dalam jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya bulu hidung. Bulu hidung adalah bulu halus dalam hidung, berfungsi untuk menghambat atau menyaring debu atau partikel kasar yang terhisap di saat kita bernafas. Tidak hanya itu, fungsi lain untuk meningkatkan kelembapan udara yang dihirup. Hal ini bermanfaat untuk pernafasan kita. Alis mata dan bulu mata. Selain berfungsi sebagai kecantikan dan estetika, alis dan bulu mata berfungsi untuk menahan keringat atau air hujan yang mengenai dahi, lalu kemudian turun ke area mata. Alis mata akan memperdalam karakter wajah kita. Selanjutnya bulu ketiak. Rambut atau bulu halus pada ketiak biasanya tumbuh pada masa pubertas atau pertumbuhannya sampai pada akhir usia remaja, yaitu 18 sampai 20 tahun. Ketiak itu sendiri bertindak sebagai anti geseran atau gesekan yang terjadi antara lengan dan tubuh kita. Adapun fungsinya yaitu membantu kulit agar tetap kering untuk mengusir perkembangan bakteri yang menyebabkan bau badan. Selanjutnya rambut kemaluan. Fungsi rambut atau bulu pada kemaluan manusia yaitu untuk memberikan kehangatan, indikasi visual dari kematangan seksual, segumpalan dari pengeluaran hormon. Pada saat berhubungan seks, rambut ini berfungsi untuk melindungi kulit dari gesekan dan melindungi wilayah yang sensitif. Fase pertumbuhan rambut. Fase yang pertama anagen 2-7 tahun. Fase di mana folikel rambut berkembang aktif sehingga rambut tumbuh, berpigmen dan tebal. Yang kedua katagen 2 minggu. Pertumbuhan rambut berhenti karena suplai darah dan sel-sel yang menghasilkan rambut baru terputus. Yang ketiga telogen atau masa istirahat 3 bulan. Rambut mulai rontok di saat folikel berada pada fase istirahat sebelum rambut baru tumbuh. Yang keempat setelah anagen, rambut baru mulai terbentuk dari folikel awal dimulainya siklus baru. Ini ada penyakit pada kulit. Yang pertama jerawat atau acne vulgaris. Ini penyakit kulit yang paling umum, biasanya dialami oleh remaja karena perubahan hormon. Yang kedua kudis, penyakit kulit yang disebabkan oleh sungau, biasanya kulit merah, serta kulit merasa gatal. Ini adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.